Apakah proses punar bawah ini akan terus berjalan atau ada habisnya? Diberi kesempatan lahir sebagai manusia itu adalah suatu syukur karena memang diberi kesempatan untuk memperbaiki. Apakah kelahiran kita ini juga adalah merupakan representasi dari karma-karma kita sebelumnya? Sendiri yang menikmati pahala atas karma baik, sendiri juga yang menerima pahala karma buruknya. Om Swastiastu, Sugeng Rawu para penyuting datang di Pura Sono Ponjogiri. Saya warga Sono Kujenan satu sekaligus menjadi sesepuh Pura Sono Ponjogiri, akan menyampaikan sejarah pembangunan Pura Ponjogiri. Kenapa kok ada di Pura Ponjogiri di Kelurahan Sono Kujenan? Ini jerih payah para sesepuh umat tinggi di Sono Kujenan memohon kepada desa untuk memberi tempat, dan lagi di sini juga didukung oleh saudara-saudara kita Islam dari veteran-veteran maupun warga biasa. Nah, waktu pengesahan tanah itu tahun 94 jam 12 persis disahkan oleh kelurahan. Lantas disahkan oleh kelurahan, umat kita sesepuh dari Bali almarhum Pak Made Mujadi telah merintis mencari dana semampunya, dibangun sedikit demi sedikit, walaupun belum sempurna, pokoknya bisa ditempati sembahyang. Dibangun 94, dilepas tahun 95. Begitu dilepas 95 itu bangunan belum sempurna, sedikit demi sedikit menjadi sempurna. Lantas pembangunan ini diteruskan oleh para perjuang sesepuh dari Bali, bangunan pagar maupun ini Bali Pemedan sampai sekarang menjadi sempurna. Sekian, terima kasih. Om Santi Santi Santi. Om Swastiastu, umat Dharma yang berbahagia. Selamat datang di channel PHDI Surabaya. Pada video Hindu menjawab kali ini, diskusi dilaksanakan di Pura Sono Ponjogiri, Surabaya. Sebelum menyimak diskusi menarik kali ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng, dan juga share ke teman-teman. Om Anubhadrah Kratawuyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Selamat menyaksikan. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Apakah proses punar bawah ini akan terus berjalan atau ada habisnya atau tidak ada habisnya nih Pak? Bisa dijawab mungkin dari Pak Ketua. Terima kasih Om Swastiastu. Punar bawah memang itulah salah satu keyakinan kita. Tentu tidak akan terulang selamanya karena ada batas. Kita kalau sudah menyatu dengan Brahman, Sang Hyang Widiwasa, tentu itu berhenti karena tujuan kita adalah mentok. Nah, selama belum menyatu dengan Sang Hyang Widi, itu kelahiran itu pasti terjadi. Sudah pasti, ya, sudah sesuatu yang pasti dan hukum tadi. Nah, oleh karena itu kita diberi kesempatan sebagai lahir sebagai manusia itu adalah suatu syukur. Kita harus bersyukur, ya, karena memang diberi kesempatan untuk memperbaiki kualitas kehidupan. Ya, jadi berulang ya, tetapi tidak selamanya karena memang diharapkan terus memperbaiki sehingga kita bisa menyatu dengan Brahman atau Sang Hyang Widiwasa. Itulah moksha. Nah, disitulah berarti kelahiran. Oke. Nanti Pak Bidul ada yang ingin ditambahkan? Ya, terima kasih. Rasanya dijelaskan oleh Pak Ketut. Ya, demikianlah bahwa proses kelahiran berulang itu tidak akan dapat dicapai dalam sekali kelahiran. Bahkan Krishna pun di dalam Bhagavad Gita ada yang 4 sloka 5 itu mengatakan dia mengalami proses kelahiran berulang-ulang. Bahuni mewiyati tani janmani tawa cartuna. Jadi Krishna mengalami kelahiran berulang-ulang sebagai awatara. Dia ingat dengan kehidupan yang sebelumnya, sementara manusia yang mengalami kelahiran berulang tidak ingat dengan kelahiran yang sebelum kehidupan dia sebelumnya. Jadi sekali lagi proses kelahiran ini akan berhenti seperti jawaban saya kepada
Mas Prabu tadi akan berhenti ketika kita sudah, atau sang Atman itu sudah mampu membebaskan dirinya dari keterikatan akan kenikmatan indriawi atau kenikmatan duniawi, ya. Bukan berarti sudah terpenuhi keinginannya, bukan, ya. Jangan tiru, John. Keinginanku sudah terpenuhi aku dengan moksa, tidak. Jadi moksa itu tercapai ketika kita sudah mampu membebaskan diri kita kalau masih hidup ini terhadap keterikatan kenikmatan indria. Ingat, moksa itu juga ada digolongkan menjadi 3, guys. Jangan lupa. Jadi ada namanya jiwa mukti, ada namanya purna mukti, ada namanya wideha mukti, ada namanya purna mukti. Nah, dalam kehidupan ini kita bisa mencapai moksa yang disebut dengan jiwa mukti. Jadi jiwanya saja yang moksa ketika dia sudah mampu menerima segala keadaan dengan rasa sukacita. Bukan tercapainya apa yang dia inginkan, bukan, karena keinginan itu tidak pernah terpuaskan. Natan hana gante nikang raga mahusana ya diapin wehan yosi wastu ning tinuragan makin tinutakan makin werdi kramanin. Kadi kramaning aswi dumilah dening bina makin sinukyan bina makin dumilah mangkane tang raga. Saras Camucaya sloka 423. Jadi ketika keinginan itu kita coba penuhi, tidak akan pernah, karena keinginan itu sesungguhnya menyala seperti api yang diisi oleh minyak. Semakin kita sirami minyak, keinginan itu semakin besar. Jadi oleh karena itu, agar kita mencapai jiwa mukti, ayo kita angayu bahagia bersuka cita dengan segala keadaan yang ada, karena itu adalah pahala atas karma kita. Oke, sekali lagi, proses reinkarnasi akan berhenti ketika kita sudah mampu mengendalikan diri, membebaskan diri sang Atman dari keterikatan akan kenikmatan indria atau kenikmatan duniawi. Oke, demikian, ya. Itu kira-kira yang disampaikan Pak Putu tadi, bahwa moksa adalah sebuah kebebasan, ya. Maka dari itu tujuan hidup adalah mencapai kebebasan. Oke. Tapi dari uraian yang disampaikan tadi, baik dari Pak Ketut Atmaja, tapi kebebasan bukan kebebasan karpe dewe lo, ya. Kebebasan dalam arti kebebasan dari keterikatan. Ya, nanti kebebasan karpe dewe seorang. Bukan berarti bebas tidak terikat, kan gitu, ya. Kebebasan dari keterikatan. Kalau kita menyatakan bebas tidak terikat, ngawur jadi. Oke. Nah, sekarang kita masuk kepada permasalahan yang tadi, seperti yang disampaikan Pak Ketut Atmaja dan Beli Gede tadi, bahwa ternyata punarbawa itu berkaitan erat dengan hukum karma. Maka berbagai bentuk kelahiran kita yang kita nikmati pada saat ini itu berhubungan langsung dengan hasil perbuatan yang telah kita lakukan pada waktu-waktu sebelumnya, kan begitu. Nah, mungkin perlu penjelasan lebih dalam karena kita melihat ada perbedaan kehidupan. Ya. Ada orang baru lahir dia sudah menikmati kebahagiaan. Contohnya umpamanya lahir dengan wajah yang sangat sempurna, ya, hidungnya mancung dan sebagainya, kan begitu. Ya, oke. Kemudian yang kedua, ada orang lahir pada keluarga orang kaya. Tetapi ada juga orang lahir dengan penuh penderitaan. Nah, maka kita harus sampai kepada sebuah pertanyaan, apakah kelahiran kita ini juga adalah merupakan representasi dari karma-karma kita sebelumnya yang belum kita habis nikmati dan harus kita selesaikan pada saat ini. Monggo Bapak berdua, silakan sip dulu, mana yang duluan, ya. Pertanyaannya berat. Terus Pak. Nah, kalau saya menyikapi sedikit saja bahwa sudah barang tentu reinkarnasi untuk punarbawa itu dasarnya adalah karma. Karena kita seperti kita ketahui, kita lahir ini adalah karena karma. Dan kita meninggal pun membawa karma, tidak membawa apa-apa selain karma.
Nah, marilah kita di dunia ini berbuat yang sebaik-baiknya, agar karma yang kita ubah adalah karma yang baik. Nah, kalau kita mengenal dua jenis karma baik dan karma tidak baik, subha karma dan asubha. Ya. Jadi oleh karena itu dalam proses reinkarnasi atau punarbawa tadi, tentu karena dasarnya karma, dan kehidupan yang sekarang itu tentu karena karma kita yang masa lalu, sehingga kita lahir kembali. Nah, lahir kembali inilah kita juga akan membuat rencana untuk karma yang akan datang, kehidupan yang datang, kita ingin seperti apa. Nah, boleh dikatakan seperti itu. Nah, oleh karena itu dalam kehidupan ini kita sendiri yang akan membuat rencana itu. Tidak melibatkan orang lain, bukan keluarga lagi, tidak. Semua adalah Atman sendiri. Jadi apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Iya. Nah, jadi secara umum seperti itu. Nanti mungkin ya dari Pak saya akan menjelaskan jauh lebih. Sepertinya bahwa kehidupan kita saat ini juga adalah mendapatkan tugas untuk mendesain kehidupan untuk berikutnya, gitu kira-kira. Silakan lanjut, Gede. Ya. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Pak Ketut juga Pak Bagus, bahwa proses kelahiran kita ini merupakan pahala atas karma kita. Di dalam Rigveda Mandala 1 Sukta 164 Mantram 38 itu mengatakan Apan praneti swadhyaya gribihita. Jadi setiap Atman yang terikat oleh tubuh fisik, ya, amaritya marityana sayoni, dia akan mengambil bentuk tubuh seperti ini, bentuk tubuh yang lain seperti ini ataupun seperti itu. Artinya kan sang Atman lahir itu akan mengambil tubuh sesuai dengan pahala atas sisa karma masa lalunya dia. Ya, sekali lagi, dia akan mengambil tubuh sesuai dengan, seperti Pak Ketut bilang, subha karma ataupun asubha karma. Sisa perbuatan baiknya, mungkin sisa perbuatan buruknya, seperti Pak Bagus bilang, mencotot. keluar dari ibunya, ya, keluar lahir, ya, itu sudah di tempat orang kaya, sudah enak, dia sudah lahir. Lain lagi mungkin ada yang lahir di tengah hutan sendirian, itu kan menderita. Tetapi itulah seperti Pak Ketut juga bilang, apapun yang diterima kita saat ini itu adalah pahala atas karma kita. Di dalam kitab Manawa Dharma Sastra ada yang 4 sloka 240 itu mengatakan Eka prajayate jantureka eka praliyate eko anubum kete sukritam ekam ewa cadus kritam. Eka prajayate jantureka, sendiri orang itu lahir, sendiri orang itu meninggal. Eka anubum kete sukritam, sendiri yang menikmati pahala atas karma baiknya sukritam, sendiri juga yang menerima pahala karma buruknya. Oleh karena Pak Ketut katakan tadi, ayo kita perbaiki kualitas hidup kita. Bukan orang lain yang akan membantu, tapi kita sendiri. Pak Bagus mengatakan, kelahiran ini selain sebagai bentuk kita menikmati pahala atas karma masa lalu, juga untuk mendesain, sekali lagi, merancang kehidupan kita yang akan datang. Di dalam Bhagavad Gita ayat 8 sloka 5 juga dengan tegas mengatakan bahwa apapun yang diingat oleh orang pada saat ajalnya akan tiba, keadaan itulah yang akan ia capai. Kita sering lupa, kita inginnya bersatu dengan Sang Yang Widhi, mencapai moksa. Tapi ketika kita meninggal, kita ingat dengan mobil kita. Kita ingat dengan tanah kita yang belum disertifikat. Kita ingat dengan anak kita yang belum lulus. Oleh karena itu, ayo, ketika kita meninggal, kita ingat dengan Sang Yang Widhi dalam wujud aksara Om. Om iti ekaksara Brahman biharan mam anusemaran, ya prajati tiajam dehan sayati paramam gatin.
Bhagavad Gita 8 sloka 13. Hanya dengan mengucapkan aksara suci Om pada saat ajalmu akan tiba, engkau akan sampai ke tempat yang utama. Saya di Paramam Gating, itu tempat utama di mana? Bersatu dengan Sang Hyang Widi. Pertanyaannya, supaya meninggal ingat dengan Sang Hyang Widi, ya apa caranya kan itu? Ayo setiap hari ingat dengan Tuhan. Nek setiap hari ingat akan ujian, ingat akan ngajar. Ayo meninggal ya ingat itu juga. Ayo setiap hari ingat dengan Sang Hyang Widi dengan jalan satu. Awali setiap aktivitas kita dengan doa. Wes. Doa. Ayo berdoa. Apapun yang kita lakukan doa. Riko aksaro paramulyoman Yasmin Dewa Adi Wiswu Diseduh. Kita Trigweda Mandala 1 Sukta 164. Jadi di mana ada aksara suci diucapkan atau doa mantra dilantunkan, Tuhan akan hadir memberikan warunugraha pada pengucapnya loh, ya kan begitu. Oleh karena itu ayo kita awali aktivitas kita dengan doa. Apapun ayo awali, karena aktivitas dengan doa berarti apa? Perbuatan kita perbuat baik ya nggak mungkin pencuri mau berdoa dulu ya. Coba mau mencuri berdoa dulu pencurinya budiman. Oleh karena itu ayo, itu salah satu cara supaya untuk menghentikan proses punarbawa reinkarnasi kita. Demikian mungkin sedikit. Oke, kalau demikian ya tadi sudah panjang lebar dijelaskan oleh Pak Gede Putu Swardana dan Pak Ketut Atmaja juga. Ternyata reinkarnasi ini atau punarbawa ini kita sedang membawa tugas yang cukup berat. Kenapa dikatakan demikian ya? Pada saat kita lahir di tempat orang yang kaya, katakanlah kita mendapatkan kebahagiaan pada saat kelahiran saat ini. Tapi jika kita tidak bisa menikmati atau memanfaatkan kebahagiaan itu untuk sesuatu yang baik, ya, tentu kita tidak akan menikmati lagi pada kehidupan berikutnya. Kan begitu? Yang kedua, jika kita lahir dengan penuh penderitaan, katakanlah begitu, dan jika kita menjadikan penderitaan itu sebagai pintu masuk untuk berbuat sesuatu yang lebih baik, pada saat itulah kita sedang membebaskan diri kita dari karma-karma buruk yang sebelumnya. Kan begitu? Tapi Bapak berdua memiliki kemampuan atau pengetahuan yang cukup luas, mungkin bisa memberikan semacam pencerahan kepada masyarakat, atau umat, bagaimana menjalani kehidupan supaya kita tidak terjebak kepada apa yang kita sebut kenikmatan tadi, ya, sehingga apa hal-hal baik yang sudah kita dapatkan tidak berubah menjadi atau mengantarkan kita menjadi pada suatu yang buruk. Demikian juga bagaimana hal-hal buruk, tekanan-tekanan hidup yang kita alami saat ini bisa menjadi cemeti untuk menjadikan kehidupan yang lebih baik pada saat berikutnya. Monggo Bapak berdua. Om Swastiastu, kesan-pesan kami dari pengurus Pura Sono Pondogiri, kami selaku umat sangat patut bersyukur. Kegiatan ini sangat bermakna sekali, di mana membuka cakrawala wawasan, tambahan ilmu di dalam bidang keagamaan Hindu kita. Ini yang harus kita lakukan, apalagi di generasi milenial di zaman sekarang. Mudah-mudahan kegiatan ini tetap berkelanjutan dan menghasilkan yang terbaik nantinya ke depannya buat generasi Hindu ke depannya. Itu dari Tiang. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.